dan kalau disuruh ini tuh ke hal lain nggak mau. Itu pupuknya bareng sama karyawannya. Jadi karyawan dilibatkan dalam proses bisnis Anda yang baru. Misalkan Anda, oke, pelan-pelan mau pivot ke celana jeans deh. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berandai-andai yuk. Tapi ini dari sudut pandang saya. Mungkin banget nggak relevan, tapi ya tonton aja video ini. Saya harap teman-teman bisa dapat insight dari sudut pandang saya yang mungkin banget tidak Anda boleh yang mungkin banget tidak sepaham dengan sudut pandang Anda. Jadi jika suatu saat nanti admin fee 25% yang sebenarnya sekarang udah terjadi ya, udah kejadian tapi nggak untuk semua seller ya. Di TikTok katanya udah sampai hampir 30% kalau ikut semuanya. Di Shopee yang 25% juga ada, tapi kayaknya nggak semua seller. Jika nanti semua seller 25% admin fee-nya alias seperempat, teman-teman. Seperempat itu udah buntung duluan sebelum kejual. Apa yang harus dilakukan? Ini sudut pandang saya ya, sekali lagi ya. Saya takut, takut gak relevan sama teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kalau bagi saya, ya udah, so be it aja. So be it. Monggo, silakan. Silakan, aplikator, mau Shopee, TikTok, jadi ya semua sel 25% bagi saya, monggo. Silakan. Toh mereka juga melakukan itu, pasti ada analisis bisnisnya juga ya. Dan saya rasa itu suatu proses bisnis yang wajar, di mana mencoba meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ya itu wajar. Kita juga kan sama. Kita juga pebisnis juga yang kita ngedompleng atau kita ngikut ke ibu kos. Jadi ya udah, bagi saya mau nanti 25%, yo so be it. Oke, let's go 25% bagi saya. Kenapa? Satu, kalau saya sekarang profit or nothing, teman-teman. Saya lebih baik nggak jualan daripada nggak profit. Ini yang jadi dilematis banyak seller. Oke, profitnya makin tipis, kita rugi terus, rugi terus. Ini kalau kalau harganya dinaikin, pembeli pada kabur, paket pada turun. Saya paham betul, nanti akan saya bahas kenapa saya paham betul akan dilema seperti itu. Tapi bagi saya, profit or nothing. Di jualan online ini, kalau saya jualan produk dengan pricing yang bagi saya itu profit, kalau nggak kejual ya udah, saya move on. Saya bisa kayak gitu. Kenapa? Karena saya luwes. Saya luwes. Karena saya sekarang 95% dropship nih. Sini saya bikin komunitas namanya partnership, namanya sindikat dropship. Jadi kita full dropship, saya luwes. Kalau produk ini nggak laku ya udah tinggal pindah aja, susah amat dalam tanda kutip. Jadi profit or nothing. Buat saya seperti itu. Terus kalau saya ada yang lain. Jadi kalau misalkan saya susah banget nemuin, dan alhamdulillah sejauh ini sih nggak gagal menemukan produk yang bisa dijual mahal. Jadi seandainya kan saya nggak nemu produk yang bisa dijual mahal yang masih berprofit sehat, dan sehat itu bagi saya adalah di atas inflasi ya. Net profit marginnya di atas inflasi. Net profit margin itu setelah dikurangi semua-muanya, termasuk gaji saya sendiri. Itu di atas inflasi, yang setahu saya itu adalah margin profit bersih yang sehat. Dan kalau saya ada yang lain, saya sudah memupuk ini jauh-jauh hari. Saya bikin konten di YouTube ini udah jauh-jauh hari, dari 5 tahun lalu. Terus saya bikin bisnis saya juga dari jauh-jauh hari. Saya investasi sana di sini sih juga dari jauh-jauh hari. Jadi bagi saya gak apa-apa, karena saya ada yang lain. Itu pun kalau saya nggak nemu produk yang bisa dijual dengan profit yang sehat tadi. Dan aslinya alhamdulillah sejauh ini saya nemu-nemu aja sih. Dan nanti ketika admin fee 25% pun saya nggak takut. Karena selalu ada alhamdulillah, selalu ada blue ocean, selalu ada produk yang memang masih bisa dijual mahal dan profit kita masih terjaga. Dan saya no beban, teman-teman. No beban, karena yang tadi ya, nyambungnya ke dropship tadi, saya luas, saya bisa jual apa saja, produk apa saja yang ada di market yang diminta oleh demand, dan saya nggak ada beban, karena saya nggak punya gudang, karena saya dropship. Saya nggak ada tim produksi, saya nggak punya karyawan yang banyak, nggak ada. Jadi saya nggak ada beban. Seandainya ini nggak profit pun, saya masih kuat bertahan at least dari lebaran ke lebaran. Insya Allah kalau lebaran ke lebaran kan kita dapat untung ya, insya Allah. Tapi gawat banget kalau teman-teman di lebaran main tipis juga. Aduh, sayang banget, sayang banget, sayang banget. Oke, bagi saya profit or nothing. Yang kedua, saya nggak takut asli. Tadi sebenarnya menyinggung ke poin pertama tadi ya, sama-sama nggak takut. Tapi ini saya nggak takut, saya akan mempertajam lagi karena net worth is your network. Kekayaan Anda adalah network Anda. Saya sudah bangun networking cukup lama, dan
Itu benar, saya nggak takut. Karena, nah, network yang baik itu gimana? Yang siap susah senang, teman-teman. Bukan yang oportunis. Banyak banget yang oportunis yang cuma mau ngambil sesuatu aja dari kita, ketika kita minta sesuatu dari dia, dia nggak ngasih. Nah, itu network yang pincang menurut saya. Nah, ngebangun networking yang bagus itu adalah yang tadi, timbal baliknya, oke. Itu diawali dengan kita yang ngasih dulu. Kita yang ngasih dulu, memang kita merugi, ngemodal dulu dalam tanda kutip. Kita ngasih dulu apalah, terserah misalkan kebaikan sesuatu atau apa, itu yang kalau suatu saat kita butuh, ternyata timbal balik, ah itu network yang asyik. Jadi network yang saya maksud net worth. Karena kalau ikut join WhatsApp group doang mah gampang. Banyak WhatsApp group, banyak Telegram group. Tapi itu mau diajak susah senang bersama enggak? Nah, itu dia. Kalau saya alhamdulillah eh, udah ngebangun network udah lama banget. Enggak lama banget lah. Saya sadar akan hal ini mungkin 2000, kayaknya 2019 saya sadar bahwa network itu penting sekali, dan baru kerasa banget sekarang ketika admin fee makin naik, iklan makin mahal. Oh, saya nggak takut. Sejelek-jeleknya, simpelnya ya, konkretnya ya. Kalau misalkan nih saya nggak jualan online lagi, saya tinggal ketok pintu teman saya, tolong dong kasih saya kerjaan. Kebangetan kalau dia nggak mau. Berarti kalau dia nggak mau, berarti dia bukan teman saya. Itu bukan network saya. Oke? Jadi, kalau teman-teman belum membangun network yang masih sendirian di depan laptop tiap hari, nggak punya teman, hati-hati betul, hati-hati betul. Tantangan di depan makin berat. Ada AI lah, admin fee makin besar lah, banyak macam makin berat. Kalau sendirian, saya nggak membayangkan kalau saya sendirian menghadapi tantangan di depan sih nggak kebayang. Tapi sekarang saya nggak takut, dan saya rasa network saya pun merasakan hal yang sama karena kita saling membangun. Nah, makanya saya membangun beberapa network untuk jual online. Salah satunya saya bikin komunitas namanya MBGR ya. Nah, cek aja di ganirozaki.com kalau teman-teman mau join komunitas MBGR. Dan itu bukan berarti dengan join itu dapat network yang bagus, enggak, karena dalam situ pun banyak yang apa, oportunis tadi ya, yang hanya pengen dapat sesuatu aja, nggak mau nimbal balik juga ada. Tapi seiring berjalan waktu, MBGR ini udah jalan 3 tahun, udah ke filter nih, mana yang memang kontributif, mana yang memang bisa dijadikan partner, mana yang memang siap susah senang bersama. Itu ketemu sendiri kok, ketemu sendiri, dan nggak harus sama saya. Kadang di dalam MBGR sendiri itu ada juga lingkaran-lingkarannya, circle-circle-nya yang tadi, yang siap susah senang bersama. Penting. Jadi bagi saya, nggak takut. So be it, terserah. Mau 20%, yuk, bagi saya profit or nothing. Kalau ternyata saya jualannya pricing dengan yang profit saya ternyata gak laku, ya udah saya tinggalkan. Dan kedua, saya nggak takut karena saya punya network alias punya teman. Saya saya warning saya lagi buat Anda yang masih sendirian depan laptop tiap hari, nggak punya teman, oke, join banyak WhatsApp group, wah hati-hati, hati-hati, betul. Networking dari sekarang. Oke, bangun, bangun, bangun. Oke, terus yang tadi ya, saya tadi janji bilang saya paham bahwa yang berat itu seperti apa. Yang berat itu kalau seller yang mayoritas jualannya di Red Ocean, yang memang udah perang harga, terus bebannya berat. Contohnya nih, misalkan dia punya rumah produksi, ada 50 mesin, ada 10.000 pieces di gudangnya, besar kan, karyawannya ada 20 misalkan, itu berat memang, berat sekali untuk bisa seluas saya ngedropship. Jadi apalagi mainnya di Red Ocean pula. Karyawannya udah biasa apa, menghandle konten tentang produk-produk tersebut, produksinya juga hanya bisa melakukan hal tersebut. Oh, berat sekali untuk ini ya. Makanya saya paham betul, karena saya pernah di posisi tersebut, dan saya pelan-pelan exit, 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 sehingga saya di titik ini di mana saya nggak takut ketika 25% nanti suatu saat admin fee 25%. Dan itu sebetulnya sudah terprediksi beberapa tahun lalu. Makanya saya mengambil langkah sampai ke titik ini pun mungkin dari 3 tahun yang lalu. Oh, saya sadar akan hal ini, nggak mungkin kayak gini terus. Jadinya ya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan saya sampai ke titik ini. Dan saya paham betul, sekali lagi buat teman-teman, saya paham betul, Anda nggak salah, memang memang ekosistemnya seperti itu, si perang harganya lah, terus ketika lagi mau naik-naiknya, bebannya lagi berat, ternyata jatuh, macam-macam, dan itu saya paham betul. Maka solusinya nih bagi saya, satu, buka mata teman-teman. Buka mata, lihat peluang lain. Peluang lain, lihatlah, banyak kok, banyak. Bisa jadi konten kreator, bisa misalkan yang tadinya fashion wanita ganti ke fashion pria misalkan, yang mungkin dirasa lebih blue ocean, ya apapun itu, buka mata. Buka mata, buka mata keluar, jangan ke dalam terus. Apalagi ke kompetitor terus, jangan, buka mata keluar, lihat peluang. Buka mata batin, teman-teman. Dan ini memang nggak mudah. Saya ngomong kayak gini memang nggak mudah. Ini buka mata paling mudah itu adalah melalui mentor.
Mentor itu adalah orang yang berpengalaman dalam bisnis atau dalam hal apapun teman-teman berkecimpung, karena makin banyaknya pengalaman, perspektifnya makin luas, makin bijak. Itu bisa membuka mata batin kita. Ya entah gimana caranya teman-teman buka mata, mau via chat GPT terserah buka mata. Jangan hanya terkungkung di arena teman-teman saja sendiri. Buka mata, oke? Okay? Open minded. Yang kedua, pupuk dari sekarang. Kalau udah ketemu, oke nih kayaknya aku mau nyobain jadi content creator. Aku mau nyobain jadi afiliator. Pupuk dari sekarang. Kecil nggak apa-apa. Walaupun ini nggak worth it, dapatnya receh. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Walau alam. Walau alam setahun lagi, 2 tahun, pupuk dari sekarang. Visinya ke depan. Pupuk dari sekarang, benar. Dan nyambungnya ke poin terakhir. Karyawan kan berat ya tadi ya. Kalau teman-teman yang merasa berat, karyawannya udah banyak. Dan kalau disuruh ini itu ke hal lain nggak mau. Itu pupuknya bareng sama karyawannya. Jadi karyawan dilibatkan dalam proses bisnis Anda yang baru. Misalkan Anda, oke, pelan-pelan mau pivot ke celana jeans deh. Itu karyawannya pelan-pelan. Jangan langsung, oke kita semua celana jeans. Jangan. Itu friksinya berat. Ada yang menolak lah, ada yang tiba-tiba nggak masuk lah, ada yang tiba-tiba komplain, Pak ini kan bukan job desk saya. Itu friksinya berat. Friksinya berat. Saya mengalami hal itu, paham betul hal itu. Pelan-pelan, ikut sertakan. Ikut sertakan karyawan Anda, tim Anda. Oke, kita mau ke jeans. Oke, satu dulu deh kita cobain. Kamu bikin jeans ya, cobain. Terserah deh. Hari ini cuma dapat satu pieces, nggak apa-apa. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pupuk dulu. Nggak apa-apa, omsetnya kecil, nggak apa-apa. Rugi kecil-kecil, nggak apa-apa. Tapi dipupuk pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Oke, itu solusinya. Memang sangat tidak mudah dan mungkin ngawang-ngawang ya. Mungkin ngawang-ngawang karena tidak terlalu konkret. Dan saya sendiri sebenarnya suka hal-hal yang konkret aja, yang clear gitu, yang jelas next actionnya. Tapi ya panjang lagi sih sebenarnya kalau disampaikan. Oh ada sih next action buat Anda adalah satu, satu segera networking, dua buka mata. Itu aja dah. Saya kasih saran itu aja. Networking, buka mata. Networking, buka mata. Networking, buka mata. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.